Oke guys, kembali lagi di channel aku, Agung Raka. Kali ini aku akan bincang-bincang bersama Pak Mantri lagi. Dan kali ini topiknya adalah diabetes. Nah, ini diabetes ini kan penyakit yang banyak sekali diidap oleh manusia-manusia. Gak usah lama-lama, langsung tanya aja pengertiannya diabetes itu apa. Tapi sebelum Pak Mantri jawab, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Komen di bawah penyakit-penyakit apa yang harus dibicarakan nanti selanjutnya ke depannya. Langsung tanya Pak Mantri, pengertian diabetes itu apa Pak? Untuk pengertiannya, diabetes mellitus atau DM adalah penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar glukosa atau kadar gula dalam darah. Selanjutnya jenis-jenis diabetes. Untuk jenis-jenis diabetes mellitus atau DM itu ada 3, DM tipe 1, DM tipe 2, dan DM gestasional atau DM yang diderita pada ibu hamil. Ibu hamil. Terus tanda dan gejala diabetes. Untuk tanda dan gejalanya itu yang disebut trias poli atau yang dominan itu mudah lapar, mudah haus, mudah lapar, terus sering kencing, terutama di malam hari. Sering kencing. Jadi itu namanya trias poli, ya, poli pagi, poli dipsi, poli uri. Itu ya 3 tanda khasnya. Ya. Terus untuk gejala yang selanjutnya mudah lemas. Pandangannya mudah kabur. Ya. Terus, kalau sudah kronis sekali, kalau kena luka misalnya kan, terutama pada ujung-ujungnya itu sembuhnya lama. Terus pertanyaan selanjutnya, untuk kadar gula dalam darah itu normalnya berapa Pak? Oke, untuk kadar gula itu ada 2 kategori. Nah, kalau gula darah sewaktu, jadi misalnya kita datang langsung diambil darahnya, nanti diperiksa gulanya itu angkanya 200. Jadi 200 ke bawah itu normal, kalau 200 ke atas berarti penyakit menderita diabetes. Nah, untuk yang kedua yang biasa dilakukan adalah dengan pemeriksaan kadar gula darah puasa. Ya, puasa. Jadi kita disuruh puasa dulu 8 jam. Ya. Baru diperiksa. Nah, kalau kadarnya itu 126 ke atas, nilainya itu berarti kita menderita diabetes. Tapi kalau misalnya 90 sampai 125 itu masih normal. Selanjutnya penyebab dari diabetes. Untuk penyebabnya kan tadi ada 3 tadi ya. Kalau tipe 1 itu ini diduga ya. Jadi istilahnya masih diduga, itu belum pasti. Adanya sistem kekebalan tubuh pada penderita tersebut yang menyerang pankreas, di mana pankreas itu menghasilkan insulin sehingga menghancurkan sel-sel pankreas yang memproduksi insulin tadi. Untuk yang kedua, maksudnya yang DM tipe 2 itu kurangnya sensitivitas sel-sel tubuh terhadap insulin, sehingga insulin yang dihasilkan tadi tidak dapat dipergunakan tubuh dengan baik. Nah, kalau yang diabetes gestasional itu karena peningkatan hormon pada saat kehamilan. Nah, nanti biasanya kalau sudah
melahirkan, nah itu normal lagi kadar gula darahnya. Selanjutnya itu siapa saja yang beresiko terkena diabetes ini, Pak? Untuk yang beresiko biasanya umur 45 tahun ke atas. Ya, jadi umur 45 tahun ke atas. Terus orang yang obesitas atau kegemukan. Itu. Terus riwayat keluarga yang mempunyai penyakit diabetes. Terus kurang aktivitas. Ya, jadi banyak diam aja sehingga tidak bisa membakar glukosa maupun lemak dalam darah. Menderita hipertensi atau darah tinggi. Nah, kalau tensinya tidak normal, otomatis nanti seluruh tubuhnya itu ikut tidak normal. Terus memiliki kadar kolesterol yang tinggi. Nah, kolesterol dalam darahnya tinggi, nah itu bisa mengakibatkan diabetes. Pertanyaan selanjutnya, apakah anak-anak itu bisa terkena penyakit ini? Untuk anak-anak bisa, khususnya di tipe 1 tadi. Tipe 1 itu diabetes yang tergantung pada insulin. Nah, ini biasanya menyerang pada anak-anak. Di umur 10 sampai di bawah 40 tahun sudah kena, itu berarti tipe 1. Nah, tapi persentase dari semua populasi atau penderita DM itu hanya sekitar 5 sampai 10%. Untuk yang 90 sampai 95%-nya itu yang diabetes tipe 2. Jadi bisa, tapi persentasenya lebih kecil. Terus untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana cara pencegahannya? Pencegahan diabetes. Ya, untuk pencegahannya kita harus mengatur frekuensi makan kita. Terus pola makannya teratur. Terus makanan yang mengandung yang gizinya seimbang. Ya, kalau dulu tuh istilahnya 4 sehat 5 sempurna. Nah, sama air putihnya cukup. Makanan dan air putih sangat penting. Olahraga juga. Ya, rutin berolahraga. Ya. Terus menjaga berat badan tetap ideal. Terus yang penting harus rajin cek gula darah. Minimal setahun sekali. Jadi kita bisa mengetahui kalau nanti misalkan berat tinggi, langsung bisa dibawa ke konsultasikan ke dokter. Ya. Ya, untuk pertanyaan yang terakhir ya. Pengobatannya sendiri itu bagaimana, Pak? Nah, untuk pengobatannya yang pertama kita harus mengatur pola makan kita tadi. Pola makan itu penting. Kita harus konsultasi sama dokter gizi, jadi tahu kebutuhan kalori kita itu berapa seharinya itu. Terus banyak mengkonsumsi buah dan sayur. Buah dan sayur penting. Buah dan sayur itu penting. Terus kita makan yang rendah lemak dan rendah karbohidratnya. Ya. Jadi misalnya kita makannya kentang, singkong, tidak makan yang jeruan-jeruan. Itu penting itu. Konsultasi ke dokter gizi tadi ya, yang penting. Harus rajin berolahraga. Rutin berolahraga itu. Ya. Karena untuk membakar glukosa dan lemak dalam darah kita. Nah, bagi para penderita harus konsultasi dengan dokter. Aktivitas apa yang cocok sama dia, terus berapa frekuensinya atau berapa menitnya berolahraga setiap hari. Jadi harus konsultasi dulu sama dokter. Nah, terus untuk yang tipe 1, nah itu harus konsultasi juga dengan dokter tentang pemberian insulin. Caranya lewat apa,
dosisnya berapa. Nah itu harus dengan konsultasi kepada dokter. Ya udah segitu aja video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Terima kasih juga kepada Pak Mantri. Nah, buat kalian yang belum subscribe, tolong subscribe ya channelnya Pak Mantri. Nanti ditaruh di deskripsi. Ya, segitu aja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa kalian komen di bawah penyakit apa selanjutnya yang dibahas. Segitu aja. Bye.